Menyebalkan. Dari mana datangnya pengemis ini? Setelah saluran energiku yang hancur ditempa kembali, kekuatan magisku akan meningkat pesat. Hanya dalam 7 hari, kekuatan sihirku akan pulih. Setahun yang lalu, Luke, hanya seorang tidak dikenal dari distrik miskin. Setelah dia menjadi pelayanku, dia naik menjadi salah satu keluarga kaya di Teluk Perak. Luke, berapa lama kau bersamaku? Tepat 1 tahun 2 bulan. Sejak aku mengikuti Nyonya Freya, dalam waktu yang singkat, aku berubah dari seorang pengemis menjadi elit baru Teluk Perak. Terima kasih, Nyonya Freya. Itulah yang kau dapat karena melayaniku. Sekarang, semua orang di luar memperlakukanku dengan hormat, tapi hanya kau satu-satunya yang harus kulayani setiap hari. Aku tidak mau jadi anjing lagi. Beraninya kau menyergapku. Pelayanku yang kecil sudah dewasa. Menyegel cakra mahkota, bahkan dewa pun tidak bisa lolos. Bahkan jika kau memiliki kekuatan surgawi, kau tidak bisa menggunakannya. Mereka yang menyakitiku, tidak ada yang lolos dari pembalasan ilahi. Dalam 3 hari, semua orang di keluarga Lawsonmu akan mati. Aku akan mengampuni hidupmu, dan menghadapimu sendiri. Berhenti bicara omong kosong, kau tidak berguna sekarang. Hanya dalam 7 hari, kau akan mati dengan mengenaskan. Mengirimmu pergi sebagai pengemis adalah caraku membalasmu. Pengawal, lemparkan dia ke tumpukan sampah. Komandan, saya pikir ada seseorang di sana. Pengemis ini dia tidak akan bertahan. Siapa namamu? Freya, Bisakah kamu berdiri? lepaskan. Maaf. Permisi. Panggil dokter untuk memeriksa nona ini. Baik, Pak. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Antar aku pulang. Itu akan dikenakan biaya. Kamu yakin? Aku yakin. Kamu sial. Waktumu habis. Komandan, ada yang tidak beres. Nyonya Xiao, dia tidak akan bertahan. Apa? Aku akan suruh seseorang mengantarmu istirahat. Nanti aku periksa kamu. Kenakan. Komandan. Oke, terima kasih. Yang Mulia, ayo lewat sini. Penyakit Nyonya Xiao, semua dokter di kota bilang dia sudah tidak bisa ditolong. Dia tidak akan bertahan malam ini. Ayo, lewat sini, Yang Mulia. Ibu, kamu akan baik-baik saja. Vance, aku sekarat. Kamu harus. Ibu, Nyonya Xiao. Aku. Apa yang terjadi padaku? Ibu, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu masih sakit? Aku. Sudah tidak sakit lagi. Kupikir aku baik-baik saja. Cepat, panggil dokter. Selamat, Komandan. Nyonya Xiao sudah pulih sepenuhnya. Aku ingin tahu dokter mana yang menyembuhkan Nyonya Xiao. Matur 2. Tidak ada dokter. Itu terjadi begitu saja. Vance, kesembuhanku memang cukup aneh.
Ambil ini. Apa itu dia? Vance, Ibu, mungkin kamu yang beruntung, diberkati surga. Istirahatlah sekarang, aku akan kembali nanti. Nora dan Trey, jaga Nyonya Xiao dengan baik. Di mana Nyonya Freya yang kubawa pulang? Dia di taman bambu kediaman Vance. Aku akan mengantarmu ke sana, silakan lewat sini. Nyonya Freya, kamu datang ke rumahku hari ini, mengucapkan hal-hal aneh, dan memberikan jimat. Siapa kamu sebenarnya? Jimat itu adalah hadiah ucapan terima kasih karena mengantarku pulang. Adapun siapa diriku, kamu tidak layak mengetahuinya. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan ibuku. Jika ada yang bisa kulakukan, katakan saja. Biarkan aku tinggal di sini dengan tenang selama 7 hari, dan aku akan memastikan seluruh keluargamu menikmati kekayaan dan kehormatan, dan mencapai kejayaan. Dia benar-benar sombong, ya? 7 hari, lupakan, bahkan 7 bulan atau tahun, aku baik-baik saja. Kekayaan dan kemewahan, Aku hanya seorang perwira miskin, dan menjaga keluargaku aman dan tentram sudah cukup. Aku bisa mengembalikan jabatanmu, dan menempatkanmu sebagai pemimpin pasukan. Mungkin Nyonya Freya punya kemampuan, tapi tidak mungkin dia begitu kuat. Nyonya Freya, jangan khawatir, Vance akan memperlakukanmu dengan standar tertinggi. berhenti. Jawab aku, siapa wanita di dalam itu? Apakah dia selir komandan yang baru dibawanya? Katakan saja, hamba Anda juga tidak tahu. Tapi komandan memerintahkan agar Nyonya Freya diperlakukan dengan standar tertinggi. Lihat, Monica, aku benar atau tidak? Wanita itu tidak tahu malu. Dia merayu komandan, dan mendapatkan makanan dan pakaian standar tertinggi. Hari ini aku melihat bengkel itu membuatkan Cheongsam untuknya. Semua dibebankan ke brankas pribadi komandan. Dia baru 2 hari di sini, dan sudah menghabiskan ribuan rupiah. Uang itu dari bagian kita. Nora, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tentu tidak. Tidak ada yang bisa merebut komandan dari kita. Apa? Seluruh keluarga Lawson meninggal dalam semalam? Ya, ku dengar keluarga Lawson meninggal mendadak semalam. Tapi anehnya, Bapak Lawson hilang. Hidup atau mati, tak ada yang tahu. Dan Nyonya Freya, 3 hari lalu, diusir dari keluarga Lawson seperti pengemis, katanya dia terluka parah. Bagaimana dengan dia? Dia mati? Tidak, dia tidak mati, dia dibawa pulang oleh seorang petugas. Itu bagus. Nyonya Freya ini begitu mudah disakiti oleh keluarga Lawson? Dia kan seorang jagoan? Serius? Saya tahu, Pak, pada malam Nyonya Freya diusir dari keluarga Lawson, Ibu Luke tiba-tiba meninggal di rumah. Adiknya tenggelam setelah jatuh ke air. Apa? Saat Nyonya Freya bersama keluarga Lawson melesat naik. Saat dia pergi, mereka hancur. Mungkin apa yang kakek katakan itu benar? Kirim undangan kepada petugas itu segera. Keluarga Woods dari kota mahkota ingin berkunjung. Ya, Pak? Keluarga Woods dari kota mahkota, kenapa mereka mau datang mengunjungiku? Komandan, haruskah kita menyambut mereka? Tentu saja. Keluarga Woods adalah keluarga bangsawan puncak di kota mahkota. Bahkan Jenderal Hayes menghormati mereka. Kita tidak hanya akan menyambut mereka, tetapi juga akan melakukannya dengan standar tertinggi. Beritahu semua orang. Pastikan semuanya sempurna. Untuk jamuan 3 hari dari sekarang, itu harus sangat megah. Ya, Pak. Tunggu. Keluarga Woods memiliki aturan ketat. Mereka sangat ketat soal etiket. Beritahu kedua selir, mereka tidak boleh hadir. Ya, Pak. Bagaimana dengan Nyonya Freya? Aku akan bertanya sendiri padanya. Nyonya Freya. Ada jamuan di mansion dalam 3 hari.
Saya sudah mengundang keluarga Woods dari kota mahkota, apakah Anda ingin hadir? Mereka sudah datang. Ya, kalau begitu saya akan mengirim seseorang segera untuk membuatkanmu beberapa gaun baru. Apa? Kenapa kami tidak boleh hadir di jamuan itu? Tapi sundal itu bisa pergi. Nora, apakah kau lihat itu? Sekarang komandan sudah tergila-gila pada sundal itu. Aku meremehkannya. Dia bahkan tidak punya gelar, tapi dia berani menghadiri jamuan yang hanya untuk istri sah. Setelah Beatrice meninggal, komandan tidak pernah begitu perhatian pada wanita manapun. Pertama sutra halus, lalu hidangan lezat mahal. Makanan dan pakaiannya, aku rasa, bahkan lebih baik daripada milik Nyonya Shao. Sundal, aku tidak berencana bertindak secepat ini, tapi kau sudah memaksaku terlalu jauh. Kami semua adalah selir komandan. Kenapa kau bisa hidup lebih baik dari kami? Chloe, kemari. Yang mulia, ini gaun yang disiapkan komandan untukmu dan beberapa perhiasan. Biarkan saya membantu Anda berganti sekarang. Selir ketiga, kau tidak bisa masuk ke sana. Aku ingin melihat penggoda yang dia sembunyikan selama 7 hari seperti apa rupanya. Sutra Premium. Ini sutra premium yang tak ternilai. Kita bahkan tidak bisa menyentuhnya. Komandan benar-benar membuatkan pakaian untukmu. MF. Menyebalkan. Dasar jalang, beraninya kau menghinaku, kau. Tidak berguna. Nora, kamu. Nyonya Freya, hari ini komandan mengadakan jamuan, hari besar bagi keluarga Woods di kota mahkota. Seluruh kediaman komandan ikut menikmati kemuliaan. Yang tidak diketahui Nyonya Freya, adalah bahwa keluarga Woods di kota mahkota adalah keluarga terkemuka, dengan aturan yang ketat. Selir seperti kita tidak diizinkan pergi. Jadi, gaun itu mungkin salah orang. Kalian berdua, bantu Nyonya Freya melepas gaun itu sekarang. Hei, di mana dia? Terkadang, kamu perlu tahu posisimu. Jangan berpikir hanya karena kau memikat komandan, kau bisa berbuat sesukamu. Selir kedua, komandan telah memerintahkan bahwa Nyonya Freya adalah tamu kehormatan di sini. Dan jamuan ini, komandan secara pribadi mengundang Nyonya Freya. Dasar jalang, kau berani memberitahuku apa yang harus dilakukan? Keluar. Ada apa? Apa itu hantu? Dia main trik. Jangan takut. Nyonya Freya, jago main trik. Pembantu di kediaman fans semua sudah kau suap. Aku tidak sepertimu. Pria yang kau kejar, ketenaran, kekayaan, uang, aku tidak butuh semua itu. Bah, tidak butuh? Kau pakai emas dan perak, makan makanan terbaik di rumah, perintahi pelayan paling patuh, dan bahkan tempat tinggalmu adalah yang terbaik di seluruh kediaman. Pah, sialan, dramatis banget. Ah, kau. Ray, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Nyonya Freya, sekarang cuma kita berdua. Kalau kau tidak ganti baju, jangan salahkan kami kalau kami lakukan sendiri. Siapapun yang menyentuhku akan mati. Ray, kau yang robek bajunya. Nora, aku takut. Sialan. Minggir. Aku lakukan sendiri. Ah. Darah, Nora. Tanganmu. Apa yang kau lakukan padaku? Keluar. Aku tidak mau tanganku berlumuran darah hari ini. Kubiarkan kau hidup. Kau biarkan kami hidup? Hari ini, kalau aku tidak mengajarimu, penyihir cilik, aku bukan selir kedua, pengawal. Selir kedua. Ayo, ajari dia cara patuh.
Dalam 1 jam, kekuatanku akan pulih. Nasib mereka tidak menentu. Sialan, di ruangan dalam kediaman Vance, selir kedualah yang berkuasa. Lawan selir kedua, akan kubuat kau menangis ke langit tapi langit tak dengar, memanggil bumi tapi bumi tak menjawab. Apa? Merasa sedikit dingin. Giliranku. Aku keras kepala. Oh, benarkah? Seberapa keras? Lihat siapa yang bicara. Kamu juga tidak lebih baik. Sampah tak berguna. Dia. Matanya menakutkan. Lebih menakutkan dari serigala. Dia hanyalah seorang penggoda. Apa yang menakutkan? Kalian berdua, tangkap dia untukku. Nora, lupakan saja. Dia bersama komandan. Jika komandan tahu, kita mati. Keluar. Bagaimana komandan bisa tahu? Orang mati tidak bisa bicara. Nora, kamu mau bunuh dia? Di kediaman Vance, patuh maka hidup, melawan maka mati. Sudah bertahun-tahun sejak Beatrix meninggal, aku seharusnya menjadi istri sah sekarang, bukan seorang penyihir misterius. Pergi, telanjangi dia dan lemparkan dia ke gudang kayu. Oh tidak, Nyonya Freya dalam bahaya. Cepat, cari komandan. Hahaha. Aku tidak pernah menyangka keluarga Woods dari kota mahkota benar-benar akan mengunjungi Vance, kediaman yang jatuh ini. Sepertinya fans sedang bangkit. Keluarga Woods dari kota mahkota telah tiba. Jenderal Woods Junior, aku sudah sering mendengar tentangmu. Komandan, dia tidak ada. Apa yang membawamu ke sini? Aku dengar Nyonya Freya ada di tempatmu. Kenapa dia tidak di sini? Kamu datang untuk Nyonya Freya? Mungkinkah dia seorang wanita bangsawan dari kota mahkota? Nyonya Freya akan segera tiba. Aku sudah mengutus untuk menjemputnya. Jenderal Woods, silakan duduk dan tunggu sebentar. Komandan, kabar buruk. Nyonya Freya, selir kedua menangkapnya. Apa katamu? Nyonya Freya telah ditangkap oleh selir kedua. Jika terjadi apa-apa pada Nyonya Freya, seluruh klanmu ikut mati bersamanya. Tunjukkan jalannya, sekarang. Letnan, ikuti aku. Harga menyentuhku adalah kematian untuk seluruh klanmu. Berani kau? Haha, ya ampun. Aku sangat takut. Kamu wanita licik bermulut manis. Kurasa begini caranya kau menipu komandan. Pantasan komandan begitu memihak padamu. Dia menipu komandan, dasar idiot. Tidak bisakah kau lihat itu? Nyonya Freya, aku bukan komandan. Tipu muslihatmu tidak akan berhasil padaku. Berani kau mengancam akan memusnahkan klanku. Bah! Kau tunggu apa lagi? Buka pakaiannya, sekarang. Ah! Aku hanya perlu waktu selama 1 batang dupa. Aku akan memulihkan tenagaku. Kamu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Ini adalah kediaman Vance. Jika kau menyentuhku, komandan akan membuatmu membayar. Kau berdiri di situ untuk apa? Ayo sekarang. Pertama, buka pakaiannya. Lalu ikat dia. Aku akan menggores wajahnya. Monica, perempuan ini benar-benar menyeramkan. Mungkin kita harus pergi saja. Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika dia benar-benar tahu sihir, apakah kita bertiga benar-benar takut padanya? Trey, ayo kita hadapi dia bersama. Ini. Tangkap dia. Jika aku bergerak, kamu pasti mati. Mati pasti. Hahaha. Aku yakin kamulah yang mati duluan. Komandan, Nyonya Freya ada di dalam.
Nora, kenapa kau pukul aku? Bukan. Bukan aku. Aku tadi mencoba memukulnya. Ayo selesaikan ini cepat. Bunuh dia. Semuanya akan selesai. Waktunya habis. Giliranku menyerang. Nora, apa yang akan kita lakukan? Dia tidak main-main. Kita mati. Jangan mendekat. Atau, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku memperingatkanmu. Jangan. Tolong aku. Dia bukan manusia. Dia menggunakan sihir hitam. Semua kekuatan sihir itu mengalir ke tubuhku sekaligus, dan aku hampir tidak bisa menahannya. Nora, kita harus keluar dari sini. Kenapa si kecil sialan itu tiba-tiba melepaskanku? Apa dia kehabisan kekuatan? Kalian berdua, ambil belati itu. Habisi dia untukku. Tidak. Selir. Kedua, kami tidak berani. Tidak berguna, kalian berdua. Kalau begitu aku akan menghabisimu sendiri. Nyonya Freya. Nyonya Freya, Kalian berdua, bawa dia masuk sekarang. Aku akan urus dia setelah komandan pergi. Freya, Pertama, cari tempat untuk mengendalikan sihirmu. dia mudah diajak bicara. Anak kurang ajar, kau. Komandan, Apa yang kau lakukan di sini? Di mana Nyonya Freya? dia pergi. kemana Nyonya Freya pergi? Bagaimana aku tahu? Dia punya kaki sendiri. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Jenderal Woods? Komandan Vance, aku hanya di sini untuk mencari Nyonya Freya. Selamat tinggal. Komandan, jadi bagaimana jika wanita Freya itu pergi? Dia hanya selir yang mengandalkan penampilannya. Apa istimewanya dia? Diam, Nyonya Freya bukanlah seseorang yang bisa kau gosipkan. Mengapa Nyonya Freya tiba-tiba pergi? Apa kau mengatakan sesuatu? Oh, aku tidak bersalah. Aku hanya ingin melihat seperti apa selir baru komandan. Dia pergi sebelum aku sempat melihat. Nyonya Freya bukanlah sembarang selir. Dia adalah tamu kehormatanku. Orang-orang yang baru tiba datang untuk Nyonya Freya. Silakan saja bela anak kurang ajar itu. Siapa yang tidak tahu bahwa dalam hanya 7 hari, anak kurang ajar itu menghabiskan setidaknya 150 juta rupiah. Bagaimana kondisi kita sekarang? Apa kita mampu menanggung borosnya? Ucapkan satu kata lagi melawan Nyonya Freya, dan kau akan keluar dari rumah komandan. Komandan, kau punya kekasih baru, dan kau membuang yang lama seperti kami. Selama bertahun-tahun ini, siapa yang selalu di sisimu? Nyonya Freya bukan orang biasa. Jangan menyimpulkan begitu saja. Atau kau akan terbunuh. Ya, dia orang yang luar biasa. Aku tidak berani macam-macam dengannya. Komandan, aku. Katakan saja, di mana sebenarnya Nyonya Freya? Dia pergi. Kau berbohong padaku. Nyonya Freya pernah berkata, saat abu jatuh, sihir bangkit, dia tidak akan begitu saja menghilang setelah pulih tanpa sepatah kata. Masih berbohong? Di mana sih Nyonya Freya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Komandan, kenapa kau memperlakukannya dengan begitu baik? Akulah yang paling lama berdiri di sisimu. Kenapa dia mendapatkan semua yang baik? Bagaimana denganku? Aku ini apa? Kau tuli atau apa? Sudah kubilang, Nyonya Freya bukan selir. Di mana sih Nyonya Freya? Bilang padaku. Di ruangan dalam. Komandan, aku bersumpah. Aku tidak berbohong. Nyonya Freya benar-benar ada di ruangan dalam. Nyonya Freya? Nyonya Freya, apa kau baik-baik saja?
Jangan sentuh aku sedang pulih. Baik, Dasar munafik. Komandan sendiri datang menjemputmu. Dan kau masih tidak bangun? Hentikan. Jika komandan marah, aku akan tetap mengatakannya. Komandan, apa kau benar-benar sangat menyukai wanita ini? Demi dia, kau memukulku dan memakiku? Apa kau lupakan semua yang terjadi di antara kita? keluar. Aku tidak akan pergi. Kalau ada yang harus pergi, dialah. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Keluar, sekarang. Aku? Membuat keributan? Lepaskan aku. Semua karena wanita jalang kecil itu. Dasar jalang kecil. Tidak, Nora, apa kau baik-baik saja? Nora, kau batuk darah. Wanita itu. Dia benar-benar tahu ilmu sihir. diam. Bawa Nora kembali. Aku tidak akan pergi. Aku sudah di sisimu selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa begitu saja mengusirku. Wanita itu, dia benar-benar tidak baik. Ada yang tidak beres dengannya. Komandan, dia akan menyakitimu. Jika kau berani menghina Nyonya Freya lagi, aku tidak akan memberimu keringanan. Kau tidak akan berani. Bibi, sekarang, bangun. Trey, tunggu apa lagi? Bibi, sepupu tidak menginginkanku lagi. Dia ingin mengusirku. Berani dia. Vance, Shirley dulu mengikutimu, dan mengalami banyak kesulitan, dan sekarang kau ingin mengusirnya? Wanita tua ini tidak akan mengizinkannya. Ibu, bersikaplah masuk akal. Nora yang pertama tidak menghormati Nyonya Freya. Dia hanya pencari kedudukan. Dan kau membelanya? Jangan lupa, Shirley bukan hanya selirmu. Dia juga saudara angkatmu. Kakak dan ayahnya ikut kau ke medan perang dan gugur. Sekarang, untuk orang seperti itu, kau akan mengusirnya. Aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar anak tidak tahu balas budi. Ibu, jangan membuat keributan. Aku membuat keributan. Sejak aku sakit, Nora yang merawatku. Dia tidak keberatan kotor atau lelah. Menemaniku semalaman, dan merawatku. Dan dia, ku dengar sejak dia menginjakkan kaki di rumah ini, dia diperlakukan dengan standar tertinggi. Dia tidak hanya numpang di keluarga Vance, bahkan masuk ke brankas pribadimu. Itu adalah hasil kerja keras keluarga Vance selama bergenerasi. Dan kau biarkan dia menghancurkannya. Vance, bagaimana kau bisa menghadapi leluhur Vance? Memberi Nyonya Freya standar tertinggi adalah janjiku. Jika kau juga tidak masuk akal, aku harus mengirimmu kembali ke pedesaan. Anak durhaka, ya Tuhan, bukalah mata dan lihatlah. Anak durhakaku sedang ditipu dan akan menghancurkan keluarga Vance. Diam. Kamu akan mati dan bahkan tidak mengetahuinya. Nyonya Freya, apa maksudnya ini? Apakah kondisi ibuku memburuk? Jika maut menginginkannya di tengah malam, aku bisa menjaganya sampai fajar. Sayang, Sayang apa? Apakah kita kekurangan ramuan? Nyonya Freya, ramuan apapun yang Anda butuhkan, katakan saja, dan aku akan mencarinya. Kata-katanya mungkin menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Ibu, jangan seperti itu. Jika bukan karena jimat Nyonya Freya hari itu, ibu akan mati. Nyonya Freya menyelamatkan hidup ibu. Konyol, kamu sudah gila. Kali ini aku sembuh, berkat perawatan Shirley yang penuh perhatian. Bawa wanita pembohong ini dan usir dia. Ibu, berhenti bicara omong kosong. Nyonya Freya adalah dermawan keluarga kita. Baik. Aku pikir orang itu telah membutakanmu. Sekarang kamu bahkan tidak mendengarkanku. Jika kamu tidak mau melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Ibu, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Nyonya Freya, sehelai rambut pun. Kamu harus mendengarkan ibumu. Chloe, cepat ke sini. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan kamu dibodohi oleh orang itu dan kehilangan akal sehat. Kenapa? Saat aku menatap matanya, aku merasa seperti semut. Nyonya, umurmu hanya 3 tahun. Tapi jika kau menyentuhku sekali, kau akan kehilangan 1 tahun hidup. Jika kau menyentuhku 3 kali, kau pasti akan mati. Omong kosong. Coba kita lihat bagaimana aku akan mati. Ibu, jangan keras kepala. Nyonya Freya tidak akan berbohong pada kita.
Menjauhlah. Aku tidak mau, Ibu, aku tidak bisa hanya melihatmu mati. Bibi, jangan marah. Sepupuku terpesona oleh orang itu. Sepupu, bagaimana kau bisa mengutuk Bibi seperti itu? Bibi hanya punya kau sebagai keluarga. Kau tidak boleh melakukan sesuatu yang menyedihkan orang yang kau cintai dan menyenangkan musuh, penjaga. Tarik komandan menjauh. Ibu, tidak. Jangan keras kepala. Bermain tipu daya. Nyonya Freya. Nyonya Freya. Kamu hanya punya 1 tahun lagi. Wanita tua ini tidak percaya pada dewa atau hantu. Dan apalagi padamu pembohong. Sepertinya surga tidak mendengarkan Nyonya Freya. Bibi saya baik-baik saja. Aku tahu kau berbohong, Vance. Sekarang kau percaya dia pembohong? Membuatku ketakutan setengah mati. Waktunya habis. Ibu. Dia tidak bernapas. Itu kamu. Kamu membunuh Bibi. Komandan, dia membunuh Bibi. Kamu harus membunuhnya. Balaskan dendam Bibi. Pergi. Kamu pergi. Jangan mendekat. Menjauh, menjauh. Giliranmu. Jangan bunuh aku. Nyonya Freya, saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong ampuni saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nyonya Freya, bisakah Anda melepaskannya? Saya janji, dia tidak akan pernah muncul lagi. Menyakiti orang lain hanya menyakiti diri sendiri. Dampak baliknya tidak akan berhenti, seperti ibumu, seperti keluarga Lawson. Jangan, tolong, saya mohon. Tunggu, Nyonya Freya. Nyonya Freya, Yang Mulia, apakah Anda akan kembali? Saya harus melunasi hutang darah. Ibu saya tidak menghormati Anda. Dia mendapatkan hukuman yang pantas. Selir kedua juga menindas Anda, dia juga dihukum, sedangkan selir ketiga, Anda mengampuninya, Anda selalu memberikan apa yang pantas mereka terima. Terima kasih, Yang Mulia. Anda menepati janji. Anda melindungi saya selama 7 hari. Maka saya akan membantu Anda naik ke kekuasaan. Ini adalah medali Komando Jenderal Hayes. Ini medali Komando Jenderal Hayes. Terima kasih, Nyonya Freya. Anda telah memberi saya, Vance, kehidupan baru. Aku akan mencapai puncak. Aku akan memberikan hidupku untukmu. Siapa di sana? Luke. Kamu. Beraninya kau kembali? Ini kamu. Kamu bersekongkol melawan keluarga Lawson. Jika keluarga Lawson mendukungku selama 3 tahun sesuai kesepakatan, keluarga Lawson pasti akan menjadi keluarga bangsawan sejati. Tapi kau ingkar janji, dan bahkan bersekongkol dengan penyihir gelap untuk membunuhku. Sekarang menghadapi dampaknya, itu yang pantas kau terima. Kenaikan keluarga Lawson menjadi bangsawan jelas hasil usahaku sendiri, tapi kau mencuri pencapaianku. Dan bahkan mencoba mengambil alih keluarga Lawson. Aku membersihkan dunia dari ancaman. Orang sepertimu layak mati. Sudah waktunya kau pergi. Tidak, tolong jangan. Nyonya Freya, aku salah. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan mendukungmu selama 3 tahun. Tidak, 5 tahun. 5 tahun.
Tidak, 10 tahun. Terlambat. Hambaku, kau bahkan telah menjual 1 jiwa kepada orang lain? Itu tidak boleh. Kota Mahkota. Pesona yang halus, dalam dan misterius. Anda pasti Nyonya Freya. Sepertinya Bapak Wesley benar menyuruh saya menunggu di sini. Anda? Katakan pada Winston saya baik-baik saja. Bagaimana Anda tahu Bapak Woods memaksa kami menemukan Anda dan memastikan keselamatan Anda? Lihat, Tidak perlu. Nyonya Freya, jika Anda tidak keberatan, keluarga Woods ingin mengundang Anda ke Kota Mahkota. Kota Mahkota. Sepertinya saya harus pergi. Tunjukkan jalannya. Nyonya Freya, mohon tunggu. Nyonya Freya, saya juga akan ke Kota Mahkota bulan depan untuk mengambil alih pertahanannya. Izinkan saya mengikuti Anda, Yang Mulia. Setuju. Vance hanyalah petugas yang sudah habis masa jabatannya. Hanya karena dia menjadi tuan rumah Nyonya Freya selama 7 hari, dia mendapatkan kesempatan seperti itu. Kita harus memberitahu Bapak Wesley tentang ini. Sayang, Nyonya Freya tiba hari ini, kamu akan menyambutnya langsung. Ingat, perlakukan dia dengan hormat. Baik, Wesley. Kamu terlalu cerewet. Pergi ke kantor sekarang. Apa ini omong kosong Nyonya Freya? Gadis dari daerah kumuh, hanya anak nakal. Dan kita harus menghormatinya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Nona Monica, Nyonya Freya dan Bapak Louis sudah tiba. Kamu di sini, ayo masuk. Kenapa teriak-teriak? Pergi, suruh mereka buka pintu samping di pos jaga, biarkan mereka masuk sendiri. Nona, Bapak Wesley bilang Nona harus menyapa mereka sendiri. Kakakku bilang, karena kau begitu patuh padanya, kau boleh jadi pembantunya saja. Hamba Anda tidak berani. Aku akan memberitahu pos jaga segera. Kemakmuran keluarga Woods pasti akan berlanjut. Nyonya Freya, silakan, masuk. Apa yang menahan? Buka pintunya sekarang. Nona Clara. Berani sekali kau. Buka pintu utama sekarang untuk tamu kehormatan kita. Ya. Bapak Louis, benar-benar pamer kekuasaan. Jadi kau dari daerah kumuh, Freya. Aku bicara denganmu. Kenapa diam? Nona Clara, Nyonya Freya. Aku minta kau jawab. Apa? Setelah beberapa hari pergi, kau lupa siapa tuan dan siapa pelayan. Tidak, Nyonya. Minggir. Aku tidak bicara padamu, jangan ikut campur. Jika kau ingin jadi bagian keluarga Woods, silakan, pergi ke sana. Aku hanya akan masuk lewat pintu utama. Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu memaksa masuk lewat pintu utama. Keluarga Woods kami ada di Kota Mahkota. Keluarga terkemuka dengan status. Tamu yang kami sambut lewat pintu utama semuanya dari keluarga bangsawan kaya, jenderal dan komandan. Dan kamu pikir kamu layak? Hari ini, lupakan pintu utama. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu masuk lewat pintu samping. Jika kamu ingin masuk ke rumah keluarga Woods, merangkaklah lewat lubang di dinding. Kalau begitu, suruh Winston datang dan memberi penghormatan tertinggi padaku. Berani sekali kamu. Kamu, apa yang kau lakukan padaku? Nyonya Freya, Nona Monica masih muda. Mohon, tunjukkan belas kasihan. Panggil Winston. Aku di sini. Sesuai perintahmu, Nyonya Freya, segera. Ayah tampak jauh lebih baik akhir-akhir ini. Nasibku terikat dengan nasib Yang Mulia. Beberapa hari terakhir ini, aku merasa Yang Mulia sudah pulih. Jadi tentu aku juga pulih. Ayah selalu bicara tentang Yang Mulia ini itu. Siapa sebenarnya Freya? Bapak Woods? Bapak Woods? Bapak Louis ini semakin bingung setiap hari. Bapak Woods, Nyonya Freya sudah datang. Cepat, undang Yang Mulia masuk. Tidak. Aku harus pergi menyambut Yang Mulia sendiri.
Sekarang, bantu aku ganti pakaian, Bapak Woods. Tadi, Nona Monica di pintu membuat Nyonya Freya marah. Nyonya Freya menuntut. Menuntut apa? Apa yang dituntut Nyonya Freya? Nyonya Freya menuntut agar ayah melakukan penghormatan tertinggi untuk menyambutnya masuk ke rumah. Sialan kecil itu. Berani sekali Freya mempermalukan keluarga Woods kita seperti ini. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Diam, pasti Monica yang membuat Yang Mulia marah. Bapak Louis, ceritakan semuanya, jangan ada yang terlewat. Nona Monica berkata, Nyonya Freya adalah perempuan jalang dari daerah kumuh, dia hanya pantas merangkak lewat lubang di dinding. Apa? Ayah, ada apa? Saya pikir kalian semua telah terlalu memanjakan Monica. Itulah kenapa dia begitu sombong sekarang. Bapak Louis, beritahu setiap anggota keluarga Wood sekarang juga, ikut aku untuk memberikan penghormatan tertinggi dan menyambut Yang Mulia. Hamba setia Anda Winston, dari keluarga Woods Kota Mahkota, menyambut Yang Mulia. Hamba setia Anda Winston, dari keluarga Woods Kota Mahkota, menyambut Yang Mulia. Bapak Louis, apakah itu seperti melempar bakpao ke anjing, pergi untuk selamanya? Nyonya Freya, saya khawatir keinginanmu untuk kakekku untuk memberikanmu penghormatan tertinggi tidak akan terwujud. Karena saya sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan membiarkanmu merangkak melalui lubang di dinding. Silakan. Nona Clara. Bapak Woods benar-benar keluar sambil berlutut. Tidak mungkin. Hamba setia Anda Winston, dari keluarga Woods Kota Mahkota, menyambut Yang Mulia. Tidak mungkin. Kakek, kalian semua sudah gila? Bangun, kalian semua. Apa yang kalian lakukan? Berlutut. Kakek? Louis? Hamba setia Anda Winston, bersama dengan keluarga Woods dari Kota Mahkota, menyambut Anda, Yang Mulia. Bangkit. Yang Mulia. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu mengingat semua ajaran Anda, tidak pernah berani melupakannya. Tapi keturunanku tidak berguna. Itu kegagalanku dalam mendidik mereka. Mereka telah membuat Anda marah, Yang Mulia. Saya siap menerima hukuman. Ayo pergi. Kakek, kenapa kau begitu baik pada wanita ini? Pasti ada yang mencurigakan. Menurutku dia tidak sehebat itu. Saya ingat Anda paling suka osmanthus, Yang Mulia. Dalam waktu sekitar sebulan, taman ini akan dipenuhi aroma osmanthus emas. Anda pasti akan menyukainya. Tidak percaya kau masih ingat. Hamba Anda tidak akan pernah melupakan hari-hari saat saya mengikuti Anda, Yang Mulia. Saya telah lengah dalam mengelola rumah tangga, menyebabkan masalah bagi Anda, Yang Mulia. Mohon hukum saya, Yang Mulia. Tamparan ini adalah hukumanmu. Ada keberatan? Terima kasih atas hukumannya, Yang Mulia. Ambil ramuan ini. Aku sudah menghitungnya. Kekacauan akan datang. Jaga dirimu baik-baik, apilah negaramu dengan setia. Terima kasih atas hadiahnya, Yang Mulia. Ayah, kamu terluka. Apakah perempuan di dalam itu? Beraninya kau. Semua, pergilah ke ruang tamu. Beritahu Wesley. Suruh dia pulang segera. Kakek. Ya? Ayo berdiri di depan. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Mengenai Nyonya Freya, melihatnya sama dengan melihatku. Semua sumber daya keluarga Woods harus diarahkan ke Nyonya Freya. Terlepas dari makanan, penginapan, atau perjalanan, semuanya harus sesuai dengan selera Nyonya Freya. Aku tidak setuju. Kenapa? Kakek, dia itu jalang kecil dari daerah kumuh Teluk Perak. Kenapa dia bisa menggunakan sumber daya keluarga Woods? Dan yang terbaik lagi. Aku tidak meminta persetujuanmu, aku memberitahumu. Siapapun yang berani menentangku dan membuat Nyonya Freya marah akan diusir dari keluarga Woods, terutama kamu. Atas apa yang kamu lakukan hari ini, pergilah ke balai leluhur dan terima 10 cambukan. Tidak. Kakek, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Monica masih muda.
Meskipun dia menghina Nyonya Freya secara lisan, dia tidak terluka, kan? Lagi pula, dia selama ini numpang di rumah kita, dan menggunakan yang terbaik dari semuanya. Wajar jika semua orang tidak senang, kan? MPH, jika tidak senang, diam dan tahan saja, yang mulia adalah tuanku, siapapun yang tidak menghormatinya akan kuhancurkan mereka. Wesley, bawa Monica ke balai leluhur. Persetan kau, Freya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kamu harus menghadapi disiplin keluarga? Bagaimana aku tahu? Pasti itu Freya. Dia pasti sudah mengaduk-aduk di depan kakek. Wesley, aku tidak mau menghadapi disiplin keluarga. Aku mohon padamu. Mengenai keputusan kakek, tidak ada yang bisa mengubahnya. Ayo pergi, sebaiknya cepat pergi. Ada yang tidak beres. Bapak Woods bertingkah aneh hari ini. Apa kau pikir gadis itu bisa menjadi selir Bapak Woods? Bagaimana mungkin? Dia terlihat cukup muda untuk menjadi cucu perempuannya. Sebenarnya, agaknya memang begitu, gadis itu. Mungkinkah dia anak haram Bapak Woods? Apa dia juga datang untuk menuntut bagian warisan? Mimpinya saja. Aku akan. Diam. Pengawal, bawa Nona Clara ke balai leluhur. Berhenti. Jiwa sisa Luke, benar, di kota mahkota? Tuan, bukankah kau bilang Freya tidak akan menemukanku? Kenapa dia datang ke kota mahkota? Apakah aku akan pernah dibangkitkan? Tuan, aku tidak menyangka bahwa kekuatannya sebenarnya meningkat lagi. Kita telah ditemukan. Apa? Sudah berakhir? Kita selesai? MPH, apa yang perlu ditakutkan? Aku telah mematahkan mantranya, dia hanya tahu kita di kota mahkota. Lagi pula, kita memiliki artefak magis itu, tidak mungkin dia akan menemukan kita. Kecuali dia bisa menemukan artefak itu, dia tidak akan bisa memulihkan kekuatan sihirnya sepenuhnya. Masuk. Letakkan. Pergi panggil Winston. Ya. Yang mulia. Aku butuh ini. Cari untukku. Ya, hamba setia Anda, aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya segera. Anak nakal. Aku akan mengusirmu cepat atau lambat. Yang mulia. Malam ini. Bukankah Bapak Hayes mengadakan pesta ulang tahun? Kenapa kita tidak bawa anak nakal itu? Jika dia menggoda Bapak Hayes dan tertangkap basah, bahkan Bapak Woods tidak akan bisa melindunginya. Hahaha, kamu benar. Hunter adalah putra dari Komandan Biro Pertahanan Kota Mahkota, bahkan kakek harus menunjukkan rasa hormat padanya. Ayo ambil anak nakal itu. Kakek terlalu berat sebelah. Anak nakal ini bisa menikmati buah segar seperti ini. Makanlah. Ini makanan terakhirmu. Nyonya Freya, malam ini di Kota Mahkota, putra dari Komandan Biro Pertahanan Kota Mahkota. Bapak Hayes mengadakan pesta ulang tahun. Dia mengundang kita untuk ikut. Tidak. Nyonya Freya, hari itu aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Itulah kenapa aku bicara omong kosong. Tolong, biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Seekor musang memberi salam tahun baru pada ayam pasti punya maksud jahat. Aku benar-benar tidak bermaksud buruk. Aku cuma mau minta maaf. Nyonya Freya, kakek menyuruhku untuk rukun denganmu. Beri aku kesempatan, ya? Yang mulia, setelah menyelidikinya, aku menemukan bahwa terakhir kali artefak ini muncul adalah di kompleks Hayes di Biro Pertahanan Kota Mahkota. Baiklah. Kalau begitu, mari kita periksa. Nyonya Freya, kepala keluarga Hayes adalah Komandan Biro Pertahanan Kota Mahkota kita. Dia memimpin pasukan besar, dan bahkan kakek harus hati-hati di dekatnya. Jadi kita harus hati-hati dalam bicara dan bertindak. Tapi aku dan Bapak Hayes berteman baik. Jadi dekatlah denganku, dan kita akan baik-baik saja. Bapak Hayes, selamat ulang tahun. Monica, kau di sini.
Dan siapa ini? Namanya Freya. Dia tamu istimewa yang dibawa pulang sendiri oleh kakek. Jika kau menatapku seperti itu lagi, akan kucungkil matamu. Monica, apa wanita itu benar-benar VIP di tempatmu? Ku dengar Bapak Woods mengutus Bapak Wesley secara pribadi ke daerah Kumuh Teluk Perak untuk menjemput seorang wanita. Monica, apakah itu dia? Apakah Bapak Woods masih belum sembuh? Siapa tahu. Pokoknya, wanita ini mengandalkan kasih sayang kakek, tidak hanya memerintah semua orang di rumah kami, tapi di atas itu, dia merayu Wesley. Apa? Benarkah? Maaf, aku nggak sengaja. Tidak apa-apa. Bawa aku ke tempat yang tenang, dan carikan aku pakaian ganti. Ya, silakan lewat sini. Bapak Hayes, Freya itu benar-benar cantik. Jika kau bisa membuatnya milikmu, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Kau tidak salah. Silakan beristirahat, Yang Mulia. Saya akan mengambil pakaian Anda segera. Nyonya Freya, saya membawakan pakaianmu. Keluar. Ayolah, Nyonya Freya, jangan terlalu dingin, pakaianmu kotor di tempatku, jadi aku harus memperbaikinya. Bermain api, dan kau akan terbakar. Jika masalah itu adalah dirimu, Nyonya Freya, maka aku rela mati demi kecantikan seperti itu, dan tidak menyesal. Hahaha. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Aku peringatkan kau, aku putra Komandan Biro Pertahanan Kota Mahkota. Jika kau mengambil satu langkah lagi, aku akan membunuhmu. Bodoh. Ah, Penuh dosa. Pembunuhan tak terhitung. Brengsek. tidak, jangan bunuh aku. Keluargaku punya banyak uang, lepaskan aku, dan aku akan memberikan semua uang itu padamu. Tidak bisa. Aku ingin uangmu. Dan juga nyawamu. Jalan kecil, lepaskan aku sekarang, kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Tuan, selamatkan aku. Yang Mulia, aku terlambat. Bapak Hayes, tolong. Seseorang, cepat, seseorang. Yang Mulia, sutra premium yang biasa Anda gunakan. Yang Mulia, saya sudah mengambil alih Biro Pertahanan Kota Mahkota. Tidak buruk. Tangkap mereka. Patahkan kaki para pria itu dan buang mereka keluar. Tanggalkan pakaian para wanita dan seret mereka ke dalam. Freya, kali ini kau mati. Hunter, mantan pewaris Biro Pertahanan Kota Mahkota, ahli mabuk-mabukan, main perempuan, dan berjudi. Bulan Maret, dia menyebabkan seorang wanita bunuh diri. Bulan Mei, dia memperkosa 3 wanita. Menurut hukum, itu hukuman mati. Apa? Berani-beraninya kau. Ayahku adalah komandan. Apa kau bersekongkol dengan orang ini dan mencoba memberontak?
Komandan Biro Pertahanan Kota, Jika kau takut, minggirlah. Serahkan orang itu. kau memberontak? Bapak Hayes. Berani-beraninya Anda menghina Yang Mulia, mati. Ah, Berani-beraninya kau memperlakukan aku begini? Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan menunggunya datang mencariku. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Berhenti. Siapa Anda, Tuan? Berani-beraninya melakukan penyerangan di rumah Komandan Biro Pertahanan Kota Mahkota. Kau. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini, sekarang, atau akan kutembak kalian semua. Kau? Apa kau ingin memulai pemberontakan? Cukup, simpan senjata kalian. Baik, Komandan. Senang bertemu denganmu. Komandan baru Biro Pertahanan Kota Mahkota, Vance. Kau. Komandan Vance. Saya mohon ampun pada Anda. Saya buta akan kebesaran Anda. Diam kau. Bertelut, mohon ampun pada Komandan. Tidak perlu. Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan pada Hunter? Cungkil matanya. Potong lidahnya. Keluarga Hayes bersekongkol dengan penyihir gelap, mengacaukan takdir bangsa, hukuman mati. sudah selesai. Siapa sih dia? Kakek. Aku ingin kembali ke kakek. Apa katamu? Ikut aku ke Taman Laurel Emas sekarang. Bertelut dan minta maaf pada Nyonya Freya. Tidak, kakek, aku tidak mau. Bukan urusanmu. Ikat adikmu untukku. Ke Taman Laurel Emas, kakek. Karena ini pertama kalinya adikku berbuat salah, biarkan saja. Untuk Nyonya Freya, sebaiknya kita ganti rugi dengan emas dan perhiasan. Diam, Wesley. Kau tak bisa membedakan benar dan salah, hitam dan putih, dan kau tidak layak untuk tanggung jawab apapun. Ikut aku ke Taman Laurel Emas. Jika tidak, kau akan dikeluarkan dari keluarga Woods. Yang Mulia, tentang keluarga Hayes, apakah Anda yakin tidak perlu saya mengirim seseorang? Keluarga Hayes telah melakukan banyak kejahatan. Mereka akan menghadapi pembalasan ilahi. Yang Mulia, apa istimewanya lukisan ini? Ini adalah pecahan cermin. Yang Mulia, seseorang datang. Pergi lihat siapa itu. Yang Mulia, hamba setia Anda gagal mendidik anak saya dengan benar. Dia menghina Anda, Yang Mulia. Tolong hukum saya, Yang Mulia. Bapak Woods, Yang Mulia berkata Anda dapat memutuskan sendiri. Hamba setia Anda mengerti. Nak, Vance mengambil alih Biro Pertahanan Kota Mahkota. Kami tidak punya prajurit tersisa, senjata juga tidak ada sama sekali. Apa yang tersisa selain menyerah? Maksudmu pergi ke Tuan untuk memulangkan pasukan kita? Tapi Vance didukung Jenderal Hayes. Dan Freya itu sedang merencanakan sesuatu? Nak.
terlambat sekali. Kau panggil kami semua ke sini, ada apa ini? Bapak Woods, ada apa? Keluarga Hayes tersambar petir. Seluruh keluarga tewas. Oh, Di antaranya, Hunter kehilangan kedua matanya. Setengah lidahnya dipotong. Dia mati dengan mengenaskan. Oh, kalian semua meragukan rasa hormatku pada Yang Mulia. Tapi kalian tidak pernah berpikir tentang apa yang aku, Winston, andalkan selama ini. Apakah itu Nyonya Freya? Yang Mulia bukan orang biasa. Dengan perlindungannya, keluarga akan tetap aman. Pikirkan baik-baik. Keluarga Lawson, keluarga Vance, dan sekarang keluarga Hayes. Apa kau belum paham? Monica, pada hari pertama Yang Mulia tiba, aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mau mendengar. Sekarang, lihat apa yang terjadi pada keluarga Hayes, kau sudah melihatnya dengan jelas. Sekarang giliranmu. kakek. Aku cucu perempuanmu sendiri. Aku tidak mau mati. Kakek tidak akan membunuhmu, tapi mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Woods. Wesley, bawa Monica ke puncak merah di pinggiran kota. Bukankah itu terlalu kejam? Monica masih muda, 20 tahun itu muda. Jika kau ingin keluarga Woods berakhir seperti keluarga Hayes, silakan saja katakan. Kakek, aku akan membawa Monica pergi sekarang. Yang Mulia, aku sudah mengirim seseorang untuk menyiapkan kediaman baru di kota mahkota. Setelah semuanya siap, apa Yang Mulia ingin pindah? Tapi, Yang Mulia, tehnya sudah siap. Ah, Komandan Vance, apa kau sakit? Kenapa wajahmu merah sekali? Aku akan pergi ke Biro Pertahanan Kota Mahkota dulu. Saat kediamannya siap, aku akan menjemputmu. Freya, dasar perempuan tidak tahu malu. Kau mungkin bisa menipu Bapak Woods, tapi kau tidak bisa menipuku. Kau tidak bisa merayu Hunter, dan membuat Monikaku diusir dari keluarga Woods dan dikirim ke gunung untuk menjadi biarawati. Aku akan membuatmu membayarnya. Keluar sekarang. Keluarlah sekarang. Yang Mulia, biarkan saya pergi melihat. Keluarlah. Kembalikan Monikaku. Kembalikan dia. Nyonya? Ada apa, Nyonya? Suruh dia keluar. Nyonya Freya sedang beristirahat, jadi dia tidak menerima tamu. Silakan kembali. Kau hidup dari keluargaku, dan sekarang kau berani menolak menemui Nyonya rumah ini? Nyonya, jaga bicaramu. Kau pikir kau siapa? Berani sekali kau membantahku. pembantuku, berani sekali kau menyentuhnya? Kaulah yang menghancurkan Monikaku. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Aku akan melawanmu. Nyonya Freya, awas. Hentikan. Berhenti. Maafkan saya, Yang Mulia. Wesley. Bawa ibumu pergi sekarang juga. Dia tidak boleh pergi tanpa izinku. Ibu. Demi aku dan ayah, tenang saja, ya? Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yang Mulia. Di lelang malam ini, sepotong dari artefak itu akan dilelang. Ini surat undangan untuk lelang. Mau melihatnya, Yang Mulia? Tentu. Bukankah itu kepala keluarga Woods? Kudengar dia sudah terbaring di tempat tidur selama sebulan sekarang, dan sekarang dia sembuh? Sepertinya begitu. Siapa wanita di sebelahnya itu? Kenapa dia tampak lebih tinggi statusnya daripada kepala keluarga Woods, Yang Mulia? Kedai teh keberuntungan tampak hampir tidak berubah dalam 100 tahun. Ya, aku ingat kue teratai adalah ciri khas di kedai teh keberuntungan. Sebentar lagi, akan kusuruh bawakan beberapa. Kau yakin bahwa dia pasti akan menawar cermin itu? HMPH, tentu saja. Selama kau mendapatkan cermin itu, dia pasti akan datang memohon padamu. Bagus. Aku akan membuat hidupnya neraka yang hidup.
Yang Mulia, ada apa? Tidak apa-apa. Hadirin sekalian, inilah waktunya lelang yang kami adakan setiap 3 tahun sekali. Seperti biasa, aturannya sama. Penawar tertinggi menang. Ada 10 barang dalam lelang ini. Silakan keluarkan barang pertama. Yang Mulia, apa yang Anda inginkan? Sial, mereka tahu. Haha, Nyonya Freya cukup luar biasa, tapi saya penasaran, dengan pecahan yang kau dapat gratis itu, apakah yang lain akan menerimanya? Jangan kejar musuh yang sudah terdesak. Tunggu. Barang itu untuk penawar tertinggi. Nona, potongan di tanganmu itu adalah harta karun. Kau ingin mengambilnya tanpa mengeluarkan 1 rupiah pun? Bukankah itu tidak adil? Bukankah kalian semua setuju? Benar. Barang harus diberikan kepada penawar tertinggi. Freya, apapun yang kau mau, akan kuhancurkan. Ya, saya menawar 1.000 rupiah. Semuanya, keluarga Woods menginginkan barang ini. Keluarga Woods akan berutang budi padamu. Apakah itu bisa diterima? Maaf, Bapak Woods, saya juga menyukai harta ini. Saya pikir lelang akan lebih baik. Baik, ambillah. Benar-benar harta karun? Sepertinya harta ini milik saya. Ada lagi yang ingin menantangku? Yang Mulia. Apa katamu? Winston memanggil gadis itu Yang Mulia. Cepat, siapkan mobil segera ke keluarga Woods. Kau yakin Winston membantu seorang gadis cantik, 17 atau 18? Siapkan mobil ke keluarga Woods. Yang Mulia. Ini Yang Mulia, dia di sini. Siapkan mobil. Yang Mulia. Fragmen terakhir, hamba Anda malu, aku belum menemukan apapun. Tidak masalah. Ketiga fragmen itu berasal dari sumber yang sama. Mereka akan segera muncul. Mereka di sini. Para kepala keluarga, Bapak Woods meminta kehadiran Anda. Semua 10 keluarga besar kota mahkota ada di sini. Keluarga Woods sudah selesai. Bapak Woods, demi anak nakal yang tidak jelas asal-usulnya, dia pertama-tama mengusir Monica kita dari rumah, dan kemudian mengirim orang untuk membunuh seluruh keluarga Hayes. Dan sekarang, lebih parah lagi, dia langsung merampas harta karun 10 keluarga besar. Keluarga Woods sudah selesai. Sudah kubilang sejak awal Freya itu aneh. Tapi Bapak Woods tetap memanjakannya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Freya benar-benar pemboros dan hedonis. Dia bersikeras menggunakan air mata air gunung untuk teh dan hanya memakai sutra premium. Hanya dalam 10 hari, dia menghabiskan 100.000 rupiah. Jika ini terus berlanjut, dalam setahun, keluarga Woods akan bangkrut. Ayo kita temui Bapak Woods bersama. Sekarang 10 keluarga besar ada di sini, mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kami hanya bisa memprotes dengan nyawa kami, untuk membuat Bapak Woods menyerahkan anak nakal itu. Protes dengan nyawa kami, singkirkan Freya. Freya, ketika tembok akan runtuh, semua orang mendorongnya. Bapak Woods tidak bisa melindungimu malam ini juga. Kami mohon maaf atas keterlambatan kami,
dan memohon pengampunanmu, Yang Mulia. Bangunlah. Yang Mulia, sudah 50 tahun. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Tidak perlu gelisah. Aku akan tinggal di kota mahkota untuk sementara. Yang Mulia, kenapa tidak datang ke kediaman keluarga Shaw beberapa hari? Biarkan hambamu melayanimu dengan baik. Winston itu kasar dan kikuk dan tidak tahu cara melayani. Bapak Shaw, beraninya kau memfitnahku di depan Yang Mulia, kau akan kubayar. Kau pikir aku takut padamu? Ayo, kita berduel. Yang Mulia, kau suka kue bunga manis yang kubuat, lebih baik pergi ke kediaman Lawson, mohon, kepala keluarga, usir Freya dari keluarga Woods. Mohon, Tuan, usir Freya dari keluarga Woods. Winston, sepertinya anggota keluargamu menarikmu ke bawah. Mohon tegur saya, Yang Mulia. Pembinaan diri, keharmonisan keluarga, dan perdamaian dunia, semuanya, dengarkan. Yang Mulia. Bencana besar akan datang. Saya harap kalian mengendalikan anggota klan kalian. Saat waktunya tiba, kita akan mengatasi krisis dan menyelamatkan rakyat. Sesuai perintah Yang Mulia. Usir Frey. Kalian semua, keluar. Berlutut di halaman. Ini, siapa sebenarnya Freya ini? Mengapa 10 kepala keluarga semua berlutut padanya? Ruby, kau telah menghancurkan kami. Semuanya, silakan berdiri. Yang Mulia, hamba Anda telah menyiapkan halaman untuk Anda. Silakan ikut hamba Anda ke kediaman keluarga Shaw. Tidak perlu, saya punya tempat sendiri. Luke menjual jiwanya dan bersekongkol dengan penyihir gelap. Aku bersumpah akan membunuhnya. Jika ada di antara kalian yang punya kabar tentang dia, segera sobek jimat itu. Kepala keluarga, Yang Mulia, Komandan Vance telah tiba. Komandan Biro Pertahanan Kota Mahkota, Vance memberi hormat kepada Yang Mulia. Mohon, Yang Mulia, pindahlah ke kediaman Vance. Selamat tinggal, Yang Mulia. Winston, keluarga Woodsmo. Hei, Cukup, apa kau pikir di antara 10 keluarga besar kita kekurangan orang bodoh seperti itu? Bubar, kembali dan bersihkan rumah dengan benar, agar kau tidak mengacaukan rencana penting Nyonya Freya. hei. Kakek, mereka, Wesley, ingat ini, kau akan menjadi kepala keluarga Woods dan yang terpenting, hamba Nyonya Freya. Semua urusan harus mengikuti perintah Nyonya Freya. Jika kau gagal mendapatkan persetujuan Nyonya Freya, keluarga Woods dapat mengganti kepalanya. Jika tidak ada seorang pun di keluarga Woods yang bisa memenangkan persetujuan Nyonya Freya, keluarga Woods bisa dimusnahkan. Kemakmuran keluarga Woods hari ini. Semua berkat restu Nyonya Freya. Besok aku akan pergi ke sisi Nyonya Freya dan melayaninya dengan baik. Kalian semua, berlutut di sini dan renungkan kesalahan kalian. Wu Xing, kawal Ruby ke gunung untuk tinggal bersama Monica. Ada apa? Nyonya Freya, aku memujamu. Apa katamu? Nyonya Freya, bagian terakhir. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencarinya. Aku yakin kabar akan segera datang. Yang Mulia, bunga osmanthus di kediaman Vance tidak kalah dari yang ada di keluarga Woods. Komandan membawa semua ini sendiri. Benar. Komandan tahu Anda suka kue, jadi dia pergi dan mencari seorang koki kue. Kudengar dia seorang koki utama. Nyonya Freya bagaikan dewi dari surga. Pantasan komandan berusaha memenangkan hati Anda. Nyonya Freya, Nyonya Shaw datang menemuimu, Amasia. Shaw? Ayo. Yang Mulia telah tiba. Nyonya Freya,
Tolong selamatkan cucu perempuanku, Yang Mulia. Aku sudah menghitung. Nasib cucumu kali ini tampak suram. Nyonya Freya, apakah tidak ada harapan sama sekali? Ada secercah harapan. Orang yang sangat dicintai harus menukar nyawa demi nyawa. Nyawa untuk nyawa. Saya akan melakukannya. Tolong, Yang Mulia, bantu dia. Ayo pergi. Yang Mulia, bagaimana keadaannya? Nyalakan dupa itu akan menjaga jantungnya tetap aman, sampai siang besok, saya akan kembali nanti untuk merawatnya. Ingat ini, dupa itu tidak boleh padam. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dia yang beruntung. Dia memiliki pecahan cermin di dalam tubuhnya. Jimat ini berasal dari penyihir gelap. Yang Mulia, hamba Anda berterima kasih atas bantuan Anda. Begitu Clara bangun, saya akan mengusut tuntas masalah ini. Seseorang, antarkan Yang Mulia ke Taman Selatan untuk beristirahat. Nyonya Freya, selamatkan kami. Nyonya saya sekarang. Nyonya Freya, tolong. Muntahkan. Denyut nadinya melemah dan kuat bergantian. Dokter bilang dia tidak akan selamat. Hanya sebuah trik. Ayo pergi. Nyonya Xiao, Nyonya Freya ada di sini. Nyonya Xiao, Nyonya Freya ada di sini. Terbakar. Terbakar. Nyonya Xiao, dupa terbakar. Nona Clara. Clara. Siapa yang sudah berada di ruangan ini? Selain saya, hanya 3 pembantu itu. Bukan mereka. Seseorang memberinya makanan yang tidak bersih. Siapa? Siapa lagi yang sudah berada di kamar Nona Clara? Itu Nyonya. Nyonya datang hari ini. Tuanku, saya sudah memberikan air ajaib kepada Clara. Bagus. Dia akan segera bangun. Hahaha. Ibu, apa yang ibu lakukan? Nyonya Freya. Yang Mulia, ini lukisan itu, apa ada yang salah? Jangan ada yang menyentuhnya. Kaulah yang meninggalkan Nyonya Woods dan Nona Woods terdampar di gunung. Freya, apa? Merugikan keluarga Woods saja tidak cukup? Sekarang kau mau sombong di depan keluarga Xiao? Biar ku beritahu, mereka mungkin memujamu, tapi aku tidak. Keluar dari kamarku. Jika kau tidak takut, lalu kenapa kau gemetar? Bukan urusanmu, keluar, diam. Jika kau berani tidak menghormati Nyonya Freya lagi, aku akan. Bagaimana? Mengunciku, atau mengirimku ke gunung juga? Kau? Lukisan itu? Monica memberikannya padamu, kan? Apa? Kenapa dia ingin menyakiti Clara? Ibu, katakan padaku, siapa yang menyakiti Clara? Lukisan ini adalah artefak sihir seorang penyihir gelap. Kau mendatangkan celaka pada putrimu sendiri. Lukisan ini kau dapat dari kuil kekosongan, kan? Bukan aku. Aku membantu Clara. Aku menyelamatkan Clara. Tuan berkata Clara menghadapi malapetaka fatal. Asalkan aku memberikan jimat itu padanya, itu bisa dicegah. Yang ini, Ya, kenapa ada di tanganmu?
Ya, kau mengambil jimat Clara. Ibu, dialah yang menyakiti Clara. Kau bodoh? Ibu, apa kau sudah gila? Clara itu cucu perempuanmu sendiri, dan kau memihak orang luar, kau. Aku tahu kau tidak suka aku sebagai menantumu. Sejak suamiku meninggal, aku berusaha menjauh dari matamu. Tapi Clara adalah cucu perempuanmu sendiri. Bagaimana kau tega melihatnya dibunuh oleh anak nakal itu? Anak nakal? Aku tidak. Ibu, diam. Ibu, harus tahu diri. Tapi kau merasa pintar, dan kau menyakiti Claraku. Dulu, demi Clara dan putra sulungku yang telah tiada. Aku tutup mata atas kesalahanmu. Tapi sekarang, pengawal. Mulai hari ini, Nyonya dikurung di sini. Tidak boleh keluar seumur hidupnya. Aku Ibu Clara, Nyonya dari keluarga Shaw. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ini semua salahmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi Tuan dengan jelas mengatakan lukisan ini berisi roh suamiku. Ibu, suamiku tidak akan menyakiti kita. Suamimu sudah bereinkarnasi? Bagaimana mungkin ada kerasukan? Kamu seharusnya bersyukur karena putrimu telah berbuat banyak kebaikan. Atau dia akan kehabisan tenaga. Jadi benar-benar aku yang menyakiti Clara. Awasi dia dengan baik. Kita cari tahu setelah Nona Clara bangun. Ya. Yang Mulia, ini pecahan cermin terakhir. Cucu perempuanmu diberkati dengan keberuntungan besar. Dengan cermin melindungi meridian hatinya, dia bisa bertahan sampai aku datang. Bangun. Clara, kamu akhirnya bangun. Nenek, ada apa denganku? Clara, kalian berdua bicaralah. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Nenek, dia adalah Nyonya Freya. Begitu? Aku harus berterima kasih dengan layak kepada Nyonya Freya. Ini adalah segel yang Yang Mulia anugerahkan kepada keluarga kami. Sekarang aku serahkan padamu. Jika kamu mendapatkan persetujuan Yang Mulia, kamu bisa mengamankan kejayaan keluarga Shaw selama seabad. Jika tidak, maka inilah akhir dari kekayaan keluarga Shaw. Nenek, aku akan mengingat kata-katamu. Mengenai ibumu, dia akan dirawat di mansion mulai sekarang. Ya. Cermin itu akhirnya diperbaiki. Kenapa cerminnya buram? Di mana roh cerminnya? Roh cerminnya ternyata ada di dalam gagangnya.
Seperti yang kuduga, penyihir gelap itu mendapatkannya. Tidak perlu menunggu lagi. Baik. Demi persahabatan lama kakekmu yang telah lama terjalin denganku, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi apakah Yang Mulia akan menerimamu? Itu bukan wewenangku. Terima kasih, Nenek. Yang Mulia, Nyonya Shao, Nona Clara, dan Bapak Wesley ada di sini. Biarkan mereka masuk. Yang Mulia, Ada apa? hamba Anda Clara memberi salam kepada Yang Mulia. Hamba Anda berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah menyelamatkan hamba. Hamba Anda akan mengabdi di sisi Anda dengan setia, untuk memenuhi setiap kebutuhan. Terimalah saya. Hamba Anda Wesley memberi salam kepada Yang Mulia. Hamba Anda akan mengabdi di sisi Anda dengan setia, untuk membersihkan jalan bagi Anda. Terimalah saya. Maksudku adalah, Gadis Clara ini gesit dan lincah. Hamba Anda ingin dia tinggal bersama Anda untuk menjalankan tugas. Anak itu adalah ide Winston. Yang Mulia, maukah Anda menerima mereka? kalian semua. Kamu tidak semakin muda. Kirim cucu perempuanmu ke sini. Kamu sungguh-sungguh, Ya, Clara ingin melayani Yang Mulia seumur hidup. dan kamu? Ya, Baiklah. Bagaimanapun, masa kekacauan akan datang. Satu orang lagi, satu pasang tangan lagi. Kirimkan undangan. Beritahu semua keluarga bangsawan di kota mahkota. Saya, Freya, secara resmi mengambil seorang pelayan. Saya ingin memancing mereka keluar. seperti perintah Yang Mulia. Hei, kau dengar? Keluarga Shao sedang menyebarkan kabar. Ada seorang Nyonya Freya dari Teluk Perak. Dia akan memilih pelayan di kota mahkota. Apa urusan dengan Nyonya Freya itu? Dia benar-benar ingin memilih pelayan dari keluarga bangsawan? Hei, kawan, kamu baru saja bilang pilih pelayan. Pesta apa yang kamu bicarakan? Jangan berpikir tentang itu. Dia hanya memilih dari keluarga bangsawan. Ini adalah kesempatan emas. Freya, kali ini, aku akan mengambil nyawamu. Shao, bukankah kau selalu berselisih dengan Winston? Jadi kenapa kali ini kau menjadi mak comblang untuk cucu orang tua itu? Aku memang punya masalah dengannya. Tapi, ya, Wesley telah menarik perhatian Yang Mulia. Apa? Kau punya masalah dengan Yang Mulia? Nyonya Shao, aku salah. Begitu? Antara kita saja, berapa banyak yang akan dipilih Yang Mulia kali ini? Yah, aku tidak tahu itu. Tapi pemilihan pelayan hari ini bukan fokus utama jamuan ini. Awasi tikus-tikus itu. Dan jangan biarkan mereka kabur. Persetan dengan 10 kepala keluarga. Mereka jelas hanya sekumpulan orang tua yang terpaku pada masa lalu, dan Nyonya Freya itu. Apa dia pikir dia seperti putri dinasti Qing, memilih budak seperti zaman dulu? Kita lihat saja pertunjukannya, 10 keluarga besar pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Lihat, itu dia yang diusir dari keluarga Woods, Monica dan ibunya. Hahaha, ini bakal seru. Kama, Tunggu, apakah Yang Mulia ada di sini? aku akan mengusir mereka sekarang. Tahan dulu. Yang Mulia berkata siapapun yang datang hari ini mencurigakan. Mengingat betapa bencinya mereka berdua pada Yang Mulia, mereka bahkan lebih mencurigakan. Nyonya Freya telah tiba. Selamat datang, Yang Mulia. Berdiri. Yang Mulia, 2 orang dari keluarga Woods ada di sini, ditambah seorang asing. Saya akan menyuruh seseorang mengawasi mereka segera. Freya,
Tidak menyangka itu, kan? Aku kembali. Monica. Hari ini kita memilih pelayan untuk Yang Mulia. Jika kamu ingin berpartisipasi, pergi ke sana dan daftar. Kamu? Wesley. Apa kamu hanya akan melihat dia menindasiku? Sejak saat kamu turun gunung tanpa izin, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Woods, dan tentunya bukan adikku. Wesley. Kamu. Wesley. Dasar anak nakal. Aku ibu kandungmu. Aku bekerja keras membesarkanmu, dan beginilah kau memperlakukan kami. Ayahmu tidak punya ambisi, baiklah, tapi kamu malah lebih sedikit. Malah mengikuti si jalang kecil itu sebagai seorang pelayan. Kamu tidak layak menjadi anggota keluarga Woods. Tidak layak menjadi anakku. Cukup. Kamu, jangan mendekat. Aku tidak takut padamu. Ah, ibu. Tenang. Ayo kita tunggu tuan di sana. Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang untuk muncul saat Freya memilih pelayan? Aku hanya ingin mempermalukannya. Orang tak berguna. Jika kamu kacau lagi, aku akan membunuhmu di tempat. Yang Mulia, hamba Anda. Mereka berdua telah bersekongkol dengan penyihir gelap. Aku tidak akan menyimpan dendam. Hari ini, Nyonya Freya kita akan secara resmi memilih pelayan. Baiklah, para kandidat, maju satu persatu. Freya, ini adalah traktiran terakhirmu. Monica, Aku juga seorang Woods. Aku juga bisa lari. anggota keluarga Woods. Kakek, aku tahu aku salah. Aku janji. Aku tidak akan melawan Nyonya Freya lagi. Nyonya Freya, aku benar-benar ingin mengikutimu. Kata-kata tadi itu, ibuku memaksaku mengatakannya. Telan itu. Tunjukkan padaku kalau kau sungguh-sungguh. Nyonya Freya, aku bersedia bersumpah. Tapi aku benar-benar tidak bisa menelan serangga ini. Clara, Ya, Bapak Carter, jangan terburu-buru. Yang Mulia sedang sibuk sekarang. Ini jebakan. semua, mundur. Clark, bersiaplah mati. Freya, kita adalah musuh bebuyutan. Freya, Kau dulu bekerja sama dengan Luke. Kau mengkhianatiku. Kau seharusnya sudah tahu hari ini akan tiba. hanya selangkah lebih maju, itu saja. Masalah besar akan datang. Kuharap kalian bertiga saling menjaga dan bela bangsa kita. Seperti perintah Yang Mulia. Yang Mulia, apakah kau benar-benar harus menyepi? Dalam 50 tahun, aku akan kembali.
Sangat indah. Sayangnya ia tidak bisa menghindari pertumpahan darah yang akan datang.